Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Mumpung cuacanya cerah, tadi sudah tak mandikan. Oke, ya bagi teman-teman semua, salam satu hobi. Ini ya, perbedaan antara ayam pakoi, klaker, dan juga Bangkok klasik ya. Sekilas bagi pemula seperti saya dulu, kalau nggak paham-paham itu bisa kena tipu ya. Bisa kena tipu kalau nggak paham-paham. Makanya sedikit saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara ayam pakoi dan juga ayam plaker. Sesuai apa yang saya tahu aja ya. Nanti kalau ada yang mungkin lebih paham, lebih tahu bisa komentar ya Bang. Oke, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya. Ini ya. Kalau ini dari segi bulu itu putih, kemudian merah, ini juga ya. Ini juga putih dan juga merah. Ini juga. Ini sebagai contoh 3 ayam yang berbeda. Jadi teman-teman semuanya nanti jangan pernah ketipu, jangan sampai ketipu. Biar paham. Dulu saya juga pernah ketipu soalnya. Jadi ini saya jelaskan lagi ya. Ini. Kalau ini pakoi. Kalau dilihat dari kasat matanya itu warnanya itu hampir sama antara ayam yang saya contohkan ini, yaitu ada pakoi, ada plaker, dan juga ada Bangkok klasik ya, BK. Ini kalau pakoi, ini murni pakoi kalau ini ya. Kakinya hijau kehitam-hitaman, bulunya putih terus merah rawisnya itu. Nah, dari segi fisik ini lebih kecil daripada ayam plaker. Dari segi fisik ini lebih kecil dari ayam plaker. Tulangannya rengkot juga ini kalau pakoi. Nah, tuh ini ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau beli ayam plaker atau ayam pakoi itu jangan sampai salah. Itu ya. Ini dari segi fisik ayam pakoi ini. Ya. Sementara kalau ini adalah plaker ini ya. Dari segi fisik, kakinya kuning, paruhnya tebal, postur tubuhnya itu lumayan lebih besar daripada ayam pakoi. Itu kalau dari segi fisik. Sementara ini Bangkok klasik ini ya. Bulunya juga putih, kakinya juga hijau kehitam-hitaman seperti ayam pakoi, ada rawis merahnya. Tapi ini Bangkok klasik ya. Jadi nanti teman-teman jangan sampai ketipu. Makanya saya kasih saran, kalau mau beli ayam, itu lebih baik kita coba dulu. Ya. Kita coba dulu. Biar kita tahu ini beneran pakoi atau ini beneran plaker, kan gitu. Nah, karena kalau kita lihat dari segi fisik atau dari bulunya itu sebenarnya hampir sama. Cuma orang-orang yang tertentu saja lah, ataupun orang-orang yang paham saja yang sudah tahu kalau ini jenisnya pakoi, kalau ini jenisnya plaker, kalau ini jenisnya BK atau mangon, pama dan lain sebagainya itu. Makanya saya sarankan kalau mau beli ayam, apalagi ayam yang sudah usianya remaja seperti ini, ya, usianya sudah remaja seperti ini, alangkah lebih baik bawa ayam, kemudian dicoba dulu gimana cara mainnya. Kalau memang berakot, ya, kalau memang berakot itu bisa dipastikan kalau enggak pakoi ya plaker kan gitu. Tapi ya entah silangannya nanti dari ayam apa gitu. Karena namanya saja sudah plaker. Plaker itu kan pencabut bulu. Jadi kalau tidak berakot, tidak pukul badan, yaitu bukan pakoi ataupun bukan plaker
gitu ya. Itu jadi jangan sampai salah. Makanya saya sarankan kalau mau beli ayam ya bawa ayam, dicoba betul plaker atau pakoi atau bukan itu. Nah, kalau sudah dicoba kan kita tahu cara mainnya. Oh betul ini pakoi, ini plaker kan gitu. Itu ya. Ini BK klasik. Karena kalau dari segi bulu ya, kalau dari segi bulu saja ini juga putih, ada merahnya, kakinya juga hijau ya. Ini juga putih, ada merahnya, kakinya kuning. Ini juga putih, ada merahnya, kakinya juga hijau. Nah, ini bisa saja saya bilang ke orang, oh ini pakoi, ini pakoi. Itu kalau orang yang nggak paham, itu bisa saja percaya kalau ini beneran pakoi. Tapi ya ini Bangkok klasik. Karena dari gaya mainnya, dari tekniknya, itu Bangkok klasik ini. Jadi jangan pernah ketipu nanti. Kenapa saya konten seperti ini? Karena itu berdasarkan pengalaman saya dulu. Saya pernah ketipu ya. Udah saya sebut di konten sebelumnya kalau saya pernah ketipu. Makanya jangan sampai seperti saya. Gitu ya. Ini klasik. Bentuknya ya sama, hampir sama seperti pakoi. Dan kalau orang yang nggak tahu, saya jelaskan ini pakoi loh. Nah, ini pakoi itu pasti orang, apalagi orang awam, dari segi bentuknya, dari fisiknya, dan juga dari bulunya, itu akan percaya, oh iya ternyata ini pakoi. Tapi ketika dimainkan, ternyata nggak berakot, ternyata nggak pukul badan, ya itu bukan pakoi ataupun bukan plaker gitu ya. Karena ciri-ciri ayam pakoi dan juga ayam plaker itu sudah pasti berakot. Kalau pakoi itu ngusel main ke sayap, kemudian berakot, ke sayap, berakot seperti itu. Kalau pakoi, kalau plaker itu seringnya dari depan kena bulu, cabut bulu, kena bulu, cabut bulu, itu ya. Nah, itu perbedaan dari segi fisik. Dan untuk yang awam seperti saya dulu, yang belum tahu ini ayam apa, diusahakan kalau beli ayam yang sudah usia segini, bawa ayam kemudian kita coba biar nanti enggak menyesal seperti saya udah beli mahal-mahal ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Coba aja ini, kalau dilihat dari segi wujudnya ini bulunya hampir sama. Dan ketika saya bilang ini pakoi semua, mungkin kalau bagi orang yang belum paham itu akan percaya, oh ya ini pakoi kan seperti itu, atau ini plaker, oh iya percaya kalau ini plaker kan gitu. Tapi kalau orang yang sedikit paham itu pasti akan tahu ini dari postur tubuhnya saja ini besar, lumayan besar. Kalau ini pakoi seperti ini ya, dari bentuk fisiknya itu ya. Jadi usahakan jangan sampai ketipu, karena kita juga beli ayam juga karena kita suka, karena kita hobi gitu. Jangan sampai kemudian udah kita rawat, apalagi ketika kita beli pas usia kecil, kita tidak tahu pajaknya, kita tidak tahu biangnya, tiba-tiba kita beli dengan harga yang mungkin lumayan, yang seharusnya bisa buat tabungan, malah buat beli ayam. Kita sudah rawat dari kecil sampai dewasa, tahu-taunya pas waktu kita mainkan nggak berakot, nggak ngaper, nggak sesuai lah intinya dengan apa yang kita harapkan, ya percuma juga. Makanannya sama, takarannya sama, tapi hasilnya berbeda, kan gitu. Makanya saya sarankan ya semoga ketika beli ayam ya di peternak yang jelas saja gitu, di peternak yang jelas. Ini biar nggak kena tipu lah gitu ya. Ini jadi belilah di peternak-peternak yang jelas saja agar tahu, oh ini biangnya, ini pejantannya, oh ini anaknya. Dan diusahakan ya kita datang juga ke rumahnya agar kita tahu beneran enggak sih. Nah ketika suatu saat nanti
kita beli kok ayamnya kok berbeda apa-apa, kan kita bisa komplain, kan seperti itu. Tapi kalau kita belinya di online, kita nggak tahu asal usulnya, ya beruntung kalau itu kita beli dan itu ayam sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan harapan kita. Lah kalau kita dibohongi ya kita kecewalah tentunya seperti itu. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya tularkan lah intinya. Nggak tularkan sih, kita belajar bareng di sini. Apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan salam satu hobi. Ya, salam satu hobi. Mungkin cukup itu. Terima kasih banyak.